down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Santika Dewi dari Politeknik Negeri Fakfak. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal dengan judul Review Penerapan Metode Extreme Programming atau XP dalam Pengembangan Perangkat Lunak. Review ini dilakukan terhadap 5 jurnal ilmiah yang membahas penerapan metode XP dalam berbagai pengembangan sistem informasi dan aplikasi. Selanjutnya di sini ada latar belakang. Perkembangan teknologi informasi saat ini menuntut proses pengembangan perangkat lunak yang lebih cepat, efisien, dan mampu menyesuaikan perubahan kebutuhan pengguna. Metode tradisional seperti waterfall sering dianggap kurang fleksibel karena proses pengembangannya dilakukan secara berurutan dan sulit mengakomodasi perubahan di tengah proyek. Untuk mengatasi hal tersebut, banyak pengembangan beralih menggunakan metode Agile, salah satunya adalah Extreme Programming atau XP. XP menekankan kolaborasi tim, literasi singkat, komunikasi intensif, serta pengujian berkelanjutan sehingga sangat cocok digunakan pada proyek yang memiliki kebutuhan yang dinamis dan sering berubah. Selanjutnya di sini ada tujuan review. Tujuan dari review ini ada 4. Pertama, mengetahui alasan para peneliti memilih metode Extreme Programming dalam pengembangan perangkat lunak. Yang kedua, memahami bagaimana tahapan XP diterapkan dalam berbagai penelitian. Ketiga, mengetahui hasil akhir proyek yang dikembangkan menggunakan metode XP. Dan yang terakhir, memberikan analisis kritis terkait kelebihan, kekurangan, serta tantangan yang dihadapi ketika menerapkan metode Extreme Programming. Selanjutnya di sini ada identitas jurnal yang pertama. Jurnal pertama berjudul Penerapan Metodologi Agile dalam Pengembangan Perangkat Lunak yang ditulis oleh Chandra Ramadan, Mamok Andri Senubekti, dan Dian Amelia pada tahun 2025. Jurnal ini dipublikasikan pada Jurnal Teknik Informatika dan Terapan. Penelitian ini membahas bagaimana metode Agile termasuk XP mampu meningkatkan efektivitas proses pengembangan perangkat lunak melalui pendekatan yang lebih fleksibel dibandingkan metode tradisional. Yang kedua ada identitas jurnal kedua yang berjudul Pengembangan Aplikasi Mobile Bank Kelas di Kediri dengan metode Extreme Programming. Penelitian ini dilakukan oleh Angga Lisdianto dan tim pada tahun 2025. Hasil penelitian berupa aplikasi mobile yang membantu pelanggan menemukan dan menggunakan layanan bank kelas secara lebih mudah dan cepat. Yang ketiga ada identitas jurnal ketiga yang berjudul Implementasi Metode Extreme Programming dalam Pengembangan Sistem Informasi Pengajian di Kampus Politeknik Ganesha Guru. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2025 dan menghasilkan sistem informasi pengajian yang membantu proses pengolahan data gaji menjadi lebih efektif, cepat, dan akurat. Dan yang keempat ada identitas jurnal yang keempat yang berjudul Implementasi Metode Extreme Programming pada Pengembangan Sistem Informasi Bank Sampah Mutia Timur. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2024. Sistem yang dikembangkan bertujuan membantu pengolahan data nasabah, transaksi sampah, serta pelaporan sehingga proses administrasi bank sampah menjadi lebih terorganisir. Dan yang terakhir identitas jurnal yang kelima yang berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Inventaris Fasilitas Pondok Pesantren Nurul Ulum dengan menggunakan metode XP Extreme Programming. Penelitian ini menghasilkan sistem inventaris yang memudahkan pengolahan fasilitas dan aset pondok pesantren secara terkomputerisasi. Selanjutnya ada rasionalisasi pemilihan XP. Berdasarkan ilmu jurnal yang direview, terdapat beberapa alasan utama pemilihan metode XP. Yang pertama, mampu mengakomodasi perubahan kebutuhan pengguna yang sering terjadi selama proses pengembangan. Kedua, XP lebih fleksibel dibandingkan metode tradisional. Yang ketiga, metode ini cocok diterapkan pada tim kecil hingga menengah dengan sumber daya yang terbatas. Selain itu, pengembangan dilakukan secara iteratif sehingga umpan baik dari pengguna dapat segera diterapkan pada versi berikutnya.
simple design, yaitu membuat desain sesederhana mungkin namun tetap memenuhi kebutuhan sistem. Pada jurnal-jurnal yang direview, perancangan dilakukan menggunakan UML, IRD, flowchart, CRC, diagram, dan wireframe antarmuka pengguna. Desain yang baik akan mempermudah proses pengkodean pada tahap berikutnya. Selanjutnya ada tahap coding. Tahap coding merupakan proses mengubah desain menjadi aplikasi yang dapat digunakan. Beberapa penelitian menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan Word, CodeLmeter, serta database MSQL. Dalam XP, pengembangan dilakukan secara bertahap berdasarkan prioritas kebutuhan pengguna. Selain itu, diterapkan praktik-praktik XP seperti test-driven development, smaller releases, continuous integration, dan refactoring untuk menjaga kualitas perangkat lunak. Selanjutnya ada tahap testing. Setelah proses coding selesai, dilakukan tahap testing atau pengujian. Pengujian bertujuan memastikan bahwa seluruh fitur sistem berjalan sesuai kebutuhan pengguna. Metode pengujian digunakan antara lain black box testing, white box testing, dan usability testing. Dari hasil pengujian pada 5 job tersebut, sistem yang dikembangkan dinyatakan berjalan dengan baik dan layak digunakan. Selanjutnya ada hasil akhir proyek. Pada tahap ini seharusnya ditampilkan ringkasan hasil akhir dari masing-masing proyek penelitian. Secara umum, seluruh penelitian berhasil menghasilkan perangkat lunak yang sesuai dengan tujuan pengembangan, mulai dari aplikasi mobile, sistem informasi pengkajian, sistem inventaris, hingga sistem pengolahan bank sampah. Hal ini menunjukkan bahwa metode XP mampu mendukung proses pengembangan yang efektif dan menghasilkan produk yang sesuai kebutuhan pengguna. Selanjutnya ada analisis kritis. Antaranya adalah fleksibel terhadap perubahan kebutuhan, mempercepat proses pengembangan, meningkatkan komunikasi tim, serta menjaga kualitas sistem melalui pengujian yang dilakukan secara terus-menerus. Namun, XP juga memiliki beberapa kelemahan. Dokumentasi formal seringkali minim, sangat bergantung pada keterlibatan pengguna, kurang cocok untuk proyek berskala sangat besar, dan membutuhkan disiplin tinggi dan melakukan pengujian serta refactoring. Selanjutnya ada opini mahasiswa. Menurut saya, extreme programming merupakan metode yang sangat baik untuk proyek yang membutuhkan kecepatan dan fleksibilitas tinggi. XP membantu pengembangan menghasilkan sistem yang lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna karena adanya komunikasi yang intensif dan umpan balik yang cepat. Namun demikian, dokumentasi tetap perlu diperhatikan agar sistem yang dikembangkan dapat dipelihara dan dikembangkan lebih lanjut dan di masa mendatang. Selanjutnya ada rekomendasi strategis. Pertama, menerapkan automated testing agar proses pengujian menjadi lebih cepat dan konsisten. Yang kedua, menggunakan pendekatan DevOps atau CI atau CD untuk mempercepat proses integrasi dan rilis aplikasi. Yang ketiga, menambahkan living documentation agar dokumentasi sistem selalu diperbarui. Dan yang terakhir, memastikan pengguna tetap aktif terlibat selama proses pengembangan berlangsung. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Sebagai kesimpulan, metode extreme programming terbukti efektif dalam pengembangan perangkat lunak yang dinamis. XP mampu menghasilkan sistem yang cepat, adaptif, dan sesuai kebutuhan pengguna melalui pendekatan interaktif dan kolaboratif. Metode ini sangat cocok diterapkan pada tim kecil hingga menengah. Namun, keberhasilan penerapan XP tetap memerlukan dokumentasi yang memadai, komunikasi yang baik, serta pengujian yang dilakukan secara konsisten. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai review penerapan metode Extreme Programming atau XP dalam pengembangan perangkat lunak. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.